Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan, yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan sediakan perkara yang baik, rencana indah buat kami semua. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan, ada berkat yang Tuhan limpahkan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-3. Tertulis demikian, "Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir." Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, pada peristiwa konsili Nisea, sebuah pertemuan dari para pemimpin gereja, pemimpin jemaat, orang-orang percaya pada saat itu, yang dilaksanakan pada abad ke-4 Masehi. Ada 318 delegasi yang hadir, dan dari semua yang hadir saat itu, hanya sekitar 12 orang saja yang tidak kehilangan mata atau tidak kehilangan tangan atau tidak pincang karena penyiksaan, karena iman mereka kepada Kristus. Semua yang lainnya, mereka mengalami kecacatan karena aniaya dan serangan atas iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dalam dunia ini, saudara, ada penderitaan. Orang percaya pun bisa menderita. Tapi dalam penderitaan itu kita harus tetap bersukacita. Di dalam ayat ini saudara kita perhatikan ada istilah roti penderitaan. Disebutkan dalam Ulangan 16 ayat 3. "Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir." Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat ini merupakan bagian dari perintah Tuhan agar umatnya merayakan Paskah. Dan di dalam Paskah itu mereka harus memotong kambing domba dan juga menyediakan roti yang tidak beragi yang disebut sebagai roti penderitaan. Roti penderitaan melambangkan kesederhanaan hidup. Dan kita lihat di sini tujuan dari apa yang dilakukan itu, roti penderitaan. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Mengapa harus diingat, saudara? Tuhan tahu bahwa setiap manusia suka atau mudah lupa, terutama ketika sudah hidup dalam kenyamanan. Itu sebabnya Tuhan menetapkan sebuah peringatan tahun demi tahun agar bangsa itu tidak lupa akan penderitaan dan keajaiban dari pembebasan yang dikerjakan Tuhan. Roti penderitaan dalam peristiwa Paskah juga berbicara tentang tubuh Kristus yang telah menderita bagi kita. Dialah roti penderitaan yang harus selalu membuat kita teringat akan kasih Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah hidup dalam kenyamanan, kita melupakan kasih karunia Tuhan, melupakan penderitaan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau kita sudah hidup dalam berkat-berkat Tuhan, tetap ingat akan penderitaan Kristus. Dia telah merelakan tubuhnya untuk dikorbankan bagi penebusan segala dosa kita. Ingatlah akan salib Kristus. Ingatlah akan korban penebusannya yang telah Dia sediakan bagi kita. Jangan pernah lupakan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah lupakan penderitaan Allah di atas salib yang terjadi karena kasih-Nya
untuk pengampunan dan keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selalu ingat akan kasih Tuhan. Ingat siapa kita. Di luar Tuhan kita binasa. Tanpa kasih Tuhan kita tiada. Tapi sungguh kita perlu bersyukur dan bersukacita karena penderitaan Kristus telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami akan roti penderitaan, roti yang berbicara tentang tubuh-Mu ya Tuhan Yesus, tubuh-Mu yang telah terpecah karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami kalau kami sering lupa dan abai terhadap pengorbanan-Mu. Kami lupa ketika kami nyaman, ketika kami dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kami lupa akan Engkau dan kami lebih condong pada keinginan dan kehidupan kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu ingat dan tidak melupakan akan kasih-Mu, tidak melupakan akan penderitaan dan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di atas salib. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Kami hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, jadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menjawab setiap permohonan doa kami. Dan Tuhan membawa kami dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.